Ya, Spen Poppy Robin di sini. Tempo hari yang lalu saya pernah nyantol di sebuah artikel yang bahas soal Elon Musk yang dia menargetkan atau paling nggak mewacanakan kalau manusia spesies kita bisa segera pindah dan bermigrasi ke Mars. Dan sebenarnya juga udah banyak berita di internet soal ini yang bisa kalian cari sendiri. Tapi bagi saya ini masih terasa terlalu muluk ya untuk kita, kondisi kita yang sekarang. Karena menurut saya ada dua persoalan. Pertama, apa manusia sudah benar-benar siap dan rela meninggalkan bumi? Dan yang kedua, apakah Mars sebagai planet juga sudah siap ditinggali oleh spesies kita? Karena memang sejak zaman dulu kita semua sudah memimpikan bisa melakukan interplanetary journey, bisa minggat dan berlibur di planet lain, galaksi yang lain, tata surya yang lain, atau di tempat antah berantah yang ada di luar angkasa, yang jaraknya mungkin miliaran atau triliunan kilometer. Dan dari sisi pop culture sendiri kita selalu dihibur dengan sajian semacam Star Wars, Star Trek, Guardian of Galaxy atau Silver Surfer katakanlah. Kalau di game ada Stellaris, ada Endless Space yang sebenarnya secara sederhana menyatakan betapa menariknya sesuatu soal luar angkasa ini sendiri gitu. Dan planet Mars ini yang juga ada di luar angkasa tapi masih ada di tata surya kita. Jadi sebenarnya deket-deket aja, dan karena deket inilah kita seakan-akan bisa mudah dengan gampang ujuk-ujuk mampir ke sana gitu. Padahal ini menurut saya jauh lebih kompleks dari yang bisa kita bayangkan. Planet Mars memang menjadi objek planet yang menarik untuk migrasi manusia karena ada beberapa faktor. Pertama, kita ngobrolin soal lokasinya. Mars memang masih berada di dalam area layak huni dalam tata surya kita. Daerah di sekitar matahari yang suhunya nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin untuk ukuran sains ya. Dan dengan suhu seperti ini, air atau H2O jelas masih bisa termaterialisasi. Karena memang menurut penelitiannya pada zaman dulu banget, di Mars ini banyak sungai-sungai atau aliran-aliran air yang berada di permukaan tanahnya. Memang meski pada hari ini, saat ini kondisinya, keberadaan air ini cuman dalam bentuk es ya. Jadi dia beku yang ada di kutub Mars. Nah, friend, kalau manusia bisa menemukan cara untuk mencairkan es di kutub ini, ya pasti besar kemungkinan atau bisa diprediksi akan muncul mikroorganisme di dalam air yang meleleh tersebut, alias akan ada makhluk hidup yang baru. Dan Mars ialah salah satu planet yang terdekat dengan bumi dengan jarak rata-rata sekitar 290 juta kilometer kurang lebih. Ditambah lagi Mars memiliki kesamaan dengan bumi. Memang banyak kesamaannya, termasuk durasi hari yang sebanding. Kalau sehari di bumi ialah terhitung sekitar 24 jam, maka di Mars sehari kurang lebih 25 jam atau 24 jam lebih sedikit. Meskipun untuk soal sinar matahari, Mars memang cuma nerima 44% sinar matahari dari yang biasa kita terima di bumi sehari-hari kita sendiri ini. Dan sisanya semoga bukan fakta positif yang terakhir ya, friend. Karena memang penelitian masih terus berjalan sampai hari ini. Si planet Mars ini punya sumber daya yang sangat berharga seperti silikon, magnesium, aluminium, ada sulfur pula, dan kandungan besi yang luar biasa banyak. Yang saking banyaknya besi ini sampai membuat planet ini kelihatan berwarna merah menyala gitu kan yang di foto-fotonya. Dan dalam sejarah manusia, setahu saya nggak ada peradaban manusia manapun yang menolak memiliki sumber daya alam seperti ini gitu. Dan positifnya sementara ini segitu aja sayangnya, dan negatifnya yang lumayan banyak. Pertama, Mars punya cuaca yang brutal dan liar. Seringkali di permukaan Mars terjadi badai debu dengan kecepatan angin mencapai 250 miles per hour. Yang ini nggak hanya terjadi beberapa jam, seperti badai-badai yang terjadi biasa di bumi kita, tapi di badai di Mars ini bisa bertahan hingga berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, yang pernah tercatat juga sampai meliputi seluruh permukaan planet tersebut gitu. Nah, kalian bayangkan sendiri, jika ada satu badai debu yang menggempur bumi dan nggak kelar-kelar sampai sebulan tuh, gimana nasib kita, ya kan? Lalu yang berikutnya, kedua, kita menyoal gravitasi. Mars dilengkapi gravitasi yang hanya sepertiga dari kekuatan gravitasi bumi, dan efek jangka panjangnya pada tubuh manusia memang masih belum pasti gitu. Ya, secara logika mungkin manusia yang lahir di sana bisa dengan mudah mencapai tinggi 3 atau 4 meter. Tapi bagaimana dengan kondisi kepadatan tulangnya, friend? Karena ada satu penelitian soal astronot yang nekat hidup dalam waktu yang lama di luar angkasa ya. Akhirnya dia sampai menderita kerapuhan tulang atau kehilangan kepadatan tulangnya. Nah, tapi mungkin besok-besok bakal ada pakaian luar angkasa yang bisa mengkondisikan perbedaan gravitasi ini ya. Kita juga belum tahu. Tapi tetap ini nggak mengurangi resiko aging atau penuaan atau kondisi-kondisi negatif yang akan terjadi pada tubuh kita seketika kita tinggal di Mars gitu. Kita tetap perlu
mengamati dan memperhatikan penelitian soal gravitasi ini ke depannya kalau menurut saya. Dan fakta yang lain ialah bahwa Mars punya atmosfer sekitar 95% karbon dioksida. Nah, bayangkan sendiri, Bren, sementara kita tahu CO2 ini dalam konsentrasi yang amat tinggi jelas mematikan bagi kita kan. Dan bedanya juga dengan bumi, Mars nggak memiliki atmosfer yang padat dan medan magnet yang kuat untuk melindungi kita dari radiasi kosmik dan radiasi sinar matahari. Apa artinya ini? Ya, artinya permukaan di Mars terpapar tingkat radiasi ionisasi yang jauh lebih tinggi, sekitar 40 sampai 50 kali lebih tinggi daripada yang kita alami sehari-hari di bumi. Nah, kalian tahu sendiri kan paparan radiasi yang tinggi jika berlangsung terus-menerus secara signifikan bakal meningkatkan resiko kanker dan bahkan kematian. Dan saya belum yakin saat ini produk-produk sunblock dan tabir surya yang ada di Indomaret bisa melindungi kulit kita dari radiasi di Mars. Nah, selain itu, Mars punya suhu yang sangat-sangat dingin, yang memang agak kontradiktif dengan apa yang saya omongkan sebelumnya. Tapi maksud saya ini ialah suhu yang secara ilmu pengetahuan, secara sains masih bisa diatasi dengan perlengkapan atau aparatus canggih yang mungkin 1 atau 2 dekade lagi akan ditemukan gitu. Nah, suhu sehari-hari di Mars punya rata-rata mencapai minus 62 derajat Celcius dengan hari-hari di musim dingin yang malah lebih super dingin sampai tembus ke angka minus 140 derajat Celcius. Ini jelas jauh lebih tinggi dari apa yang terjadi di Yakutia, di Siberia, Rusia, yang sehari-harinya manusia bisa dan biasa hidup dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Nah, tapi coba kita pikir, Yakutia minus 50 dan Mars minus 62. Kalau misalnya manusia bisa menciptakan pakaian canggih yang dengan mudah bisa beradaptasi dengan suhu seperti ini, maka bukan nggak mungkin ini permasalahan bisa dengan mudah dipecahkan di masa depan. Kita tunggu aja. Lantas bagaimana soal makanan? Kus Plus pernah bilang kalau tanah kita tanah surga, dan saya bilangin, friend, ini bener sangat. Tanah di bumi sangat cocok untuk tanaman apapun yang selama ini kita kenal dan konsumsi. Tapi ini semua nggak ada di Mars. Tanah di Mars malah beracun dan nggak memungkinkan untuk menanam apapun bentuk tanaman, kecuali manusia nantinya bisa mengembangkan semacam bibit hasil rekayasa genetika yang doyan dengan tanah di Mars. Sebenarnya kata beracun kurang tepat juga, karena ya itulah tanah di sana gitu yang nggak cocok sama kita. Di bumi aja tanah ada bermacam-macam kan, sebagian es, sebagian padang pasir, sebagian merah, sebagian hitam. Meski kesemuanya masih mendukung ekosistem kita untuk hidup. Jadi kalau ngomongin tanah di Mars sana, ya itulah takdir Tuhan menurut saya. Nah, tanah di Mars ini mengandung unsur dan senyawa yang sangat berbahaya bagi manusia dan kehidupan tumbuhan. Dan ini karena adanya perchlorates dan zat besi yang amat tinggi. Perchlorates sendiri ialah senyawa garam yang mengandung klorin dan oksigen sesuai apa yang dinyatakan dari penelitian Phoenix Mars Lander pada tahun 2008. Perchlorates ini bisa sangat beracun bagi manusia yang mengkonsumsinya atau menghirupnya dalam jumlah tinggi karena memang mengganggu fungsi kelenjar tiroid kita yang bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme tubuh manusia. Dan apakah senyawa ini ada di bumi kita? Sebenarnya ada, Bren. Perchlorates ini ada dalam jenis-jenis garam tertentu yang biasanya juga dipakai untuk komposisi kembang api sama mercon gitu. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan sampai hari ini manusia menurut saya belum siap untuk ke Mars, dan Mars sendiri memang masih belum siap kita tinggali. Maka ada pertanyaan baru lagi, apa yang kita lakukan setelah ini gitu. Salah satu ide alternatif melibatkan mencairkan tutup es Mars secara nggak langsung menggunakan cermin raksasa yang ukurannya segede pulau. Konsep ini melibatkan penempatan cermin aluminium yang sangat besar diorbitkan di sekitar Mars. Nanti rencananya memusatkan sinar matahari ke tutup es di kutub selatan Mars. Ya, kedengaran cukup inovatif pendekatan ini, tapi juga ada kelemahan-kelemahan tertentu. Karena untuk menghasilkan energi yang cukup untuk mencarikan es di Mars, cermin ini harus memiliki diameter paling enggak sekitar 250 km. Dan sampai hari ini apakah kita punya teknologi, atau NASA apakah sudah punya teknologinya? Jawabannya belum. Yang kedua, Elon Musk sendiri mengusulkan untuk membuat Mars agar bisa lebih dihuni dengan membombardirnya lewat 10.000 hulu ledak nuklir. Nah, apa perlunya perang nuklir dengan Mars ini? Ini sebenarnya semua untuk terraforming. Terraforming sendiri maknanya ialah mengubah kondisi satu area asing, atau di sini planet asing ya, yakni Mars sendiri ini, agar memiliki situasi kondisi serta ekosistem yang memungkinkan untuk spesies manusia hidup di planet tersebut. Dan salah satu cara untuk terraforming ialah dengan meningkatkan suhu di planet ini ke titik yang bisa dinikmati manusia sehari-hari. Nah, disinilah peran nuklir dibutuhkan. Elon menganggap menggempur kutub dan area-area tertentu di Mars dengan puluhan ribu nuklir ini bisa meningkatkan suhu di Mars sampai di titik tertentu.
Nah, kalau air dan CO2 di kutub ini sudah mencair atau meleleh, maka yang terjadi berikutnya ialah ada efek rumah kaca besar-besaran yang secara teorinya bisa menstabilkan suhu di angka yang diinginkan oleh manusia. Dan ini secara teori memang iya, tapi ada satu efek negatif lagi dalam konteks ini, friend. Karena pada sebuah studi yang terjadi di tahun 2018, ada kesimpulan bahwa tindakan menghantam Mars dengan nuklir bisa memacu musim dingin nuklir, komplit dengan debu dan puing menghalangi sinar matahari. Efeknya persis seperti kondisi langit dan atmosfer kalau ada gunung raksasa berapi yang meletus. Dan akibatnya bukannya membaik, Mars malah menurut saya akan menjadi semakin dingin gitu. Dan yang ketiga ialah di Mars hampir nggak ada yang namanya oksigen yang langsung bisa kita hirup dengan mudah. Kalau di bumi kita sehari-hari dibekali dengan oksigen sebanyak 21% dalam atmosfernya, di Mars cuman ada kurang lebih 0,10% kurang lebih. Memang ada eksperimen NASA yang tercatat berhasil mengubah CO2 ini menjadi oksigen menggunakan sebuah peralatan bernama MOXIE atau Mars Oxygen In Situ Resource Utilization. Tapi ini pun masih belum bisa mengcover seluruh permukaan planet. Ini masih oksigen, belum lagi dengan senyawa yang lain seperti nitrogen yang sama langkahnya dengan oksigen di Mars. Dan meski manusia nggak ngehirup nitrogen secara langsung, namun tubuh kita secara biologis tetap membutuhkan nitrogen untuk berfungsi sempurna. Dan apa kita bisa mengangkut oksigen dan nitrogen serta senyawa yang lain yang dibutuhkan sama manusia dari tempat lain menuju ke Mars nantinya, atau bahkan memproduksinya dalam Mars itu sendiri? Ya mungkin bisa saja di satu waktu di masa depan, tapi kalau hari ini kita masih bisa berkhayal aja, friend. Jadi kesimpulannya apa, manusia bisa pindah dan hidup serta berkolonisasi di Mars? Secara teori bisa dan sangat mungkin terjadi ditambah dengan tentu saja izin dari Tuhan. Tapi jelas nggak hari ini atau dalam waktu dekat karena ilmuwan NASA sendiri yang bernama Chris McKay menyatakan jika untuk menterraforming permukaan Mars ini ialah pekerjaan umat manusia yang super besar dan sulit yang kemungkinan membutuhkan waktu sampai 100.000 tahun. Dan meski di luar sana sekali lagi Elon Musk memprediksikan jika di tahun 2050 nanti Mars sudah direncanakan memiliki kota yang fully operated dengan populasi sekitar 1 juta manusia. Dan sintingnya lagi rencana Elon Musk ini bisa diwujudkan hanya dengan dana 10 triliun dolar yang kalau dirupiahkan saya nggak ngerti berapa nolnya. Nah friend, apa kalian termasuk orang-orang yang menunggu kesempatan untuk pindah hidup ke Mars atau kalian malah sebenarnya pesimis terhadap hal ini? Dan untuk menutup ini saya ucapkan mohon maaf jika ada fakta yang sedikit meleset dari riset atau bacaan saya. Dan kalau ada komentar atau tambahan atau opini atau kritik, bisa langsung cus aja tulis di kolom komentar. Dan silakan jika berkenan like dan subscribe channel Poppy Robin ini agar kanal ini bisa terus bertahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.